Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Ayyub, haddatsana Ibnu Ulayyah, haddatsana Sa'id bin Abi Arubah. An Qatadah qala haddatsana man laqiyal wafda alladziina qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdil Qais qala Sa'id. Wa dzakara Qatadah Aba Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri fi hadithihi hadha anna unasan min Abdil Qais qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Nabi Allah inna hayyun min Rabi'ata wa bainana wa bainaka kuffaru mudar wa la naqdiru 'alayka illa fi ashhuril hurum famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannata idza nahnu akhadna bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa aqimus salata wa atuz zakata wa sumu ramadhana wa atul khumusa minal ghanaimi wa anhaakum an arba'in anid dubai wal hantami wal muzaffati wan naqiri. Qalu ya Nabi Allah ma ilmuka bin naqir? Qala bala jil'un tanqurunahu fataqdhifuna fihi minal quti'a'i. Qala Sa'idun aw qala minat tamri thumma tasubbuna fihi minal ma'i hatta idza sakana hulayanuhu sharibtumuhu hatta inna ahadakum aw inna ahadahum la yadribu ibna ammihi bis-sayf. Qala wa fil qaumi rajulun asabathu jirahatun kadzalika qala wa kuntu akhba'uha haya'an min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqultu ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقيه الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناد. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah. Dari Qatadah dia berkata, orang yang bertemu utusan dari kalangan Abul Qais yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami. Sa'id berkata, Qatadah menyebutkan Abu Damrah dari Abu Sa'id al-Khudri dari hadisnya ini bahwa orang-orang dari kalangan Abul Qais menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami penduduk desa dari kabilah Rabi'ah dan sungguh para kafir Mudar telah menghalangi antara kami dan engkau sehingga kami tidak bisa selamat menujumu kecuali pada bulan haram. Maka perintahkanlah kami untuk mengamalkan suatu perintah agar kami dapat mendakwahkannya kepada orang-orang yang ada di belakang kami sehingga dengannya kami bisa masuk surga apabila kami berpegang teguh padanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku memerintahkan kepada kalian dengan 4 perkara dan melarang kalian dari 4 perkara, yaitu hendaklah menyembah Allah dan janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berikanlah 1/5 dari harga ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Dan aku melarang kalian membuat perasan arak dalam ad-duba, al-hantam, al-muzaffat, dan an-naqir. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang engkau ketahui tentang an-naqir? Beliau bersabda, yaitu batang pohon yang diukir atau dilubangi, lalu kalian memasukkan ke dalamnya kurma. Sa'id berkata, atau beliau bersabda, dari pohon kurma, kemudian kalian memasukkan air ke dalamnya, hingga apabila air didiahnya telah tenang, maka kalian meminumnya. Hingga salah seorang dari kalian atau salah seorang dari mereka, sungguh akan memukul pamannya dengan pedang. Dia berkata, dan pada kaum tersebut terdapat seorang laki-laki yang terkena luka juga. Dia berkata lagi, aku menyembunyikannya karena malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, maka pada wadah apa
kita boleh minum wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Pada wadah kulit yang telah disamak, yang sudah ditutup pada mulutnya." Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanah kami banyak sekali tikus, sehingga tidak tersisa padanya minuman pada wadah kulit yang sudah disamak." Maka Nabi SAW menjawab, "Dan walaupun dimakan tikus, dan walaupun dimakan tikus, dan walaupun dimakan tikus." Perawi berkata, dan Nabi SAW bersabda kepada Asyaj Abul Qais, "Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang disukai Allah, yaitu sabar dan berhati-hati." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Sa'id dari Qatadah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bukan hanya satu perawi bertemu dengan utusan tersebut. Dan Abu Nadrah menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa utusan Abul Qais ketika menghadap Rasulullah SAW dengan semisal hadis Ibnu Ulayyah, hanya saja di dalamnya disebutkan, "Dan di dalamnya kalian campurkan dengan kurma atau kurma dengan air." Dan dia tidak mengatakan Sa'id berkata atau berkata dengan kurma. Sahih Muslim hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Muhammad bin Bakkar al-Basri, haddatsana Abu Asim an Ibn Jurayj, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wal lafdhu lahu. Haddatsana Abdul Razzaq wa akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Qaz'ah أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك وتدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه wala fid dubai wala fil hantamati wa alaikum bil muka. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bakkar al-Basri, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Jurayj, dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi', dan lafaz ini adalah miliknya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Qaz'ah, bahwa Abu Nadrah mengabarkannya, dan Al-Hasan mengabarkan kepada keduanya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan kepadanya bahwa utusan Abul Qais ketika mendatangi Nabi SAW berkata, "Wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan kami sebagai tebusanmu. Minuman apa yang baik bagi kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Janganlah kalian minum pada an-naqir." Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan kami sebagai tebusanmu. Apakah yang kau ketahui tentang an-naqir itu?" Beliau menjawab, "Ya, batang pohon yang diukir bagian tengahnya. Dan janganlah kamu minum dalam ad-duba atau dalam al-hantam, dan hendaklah kalian minum minuman yang disimpan pada wadah yang kepalanya ditutup." Sahih Muslim hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن واقع. قال أبو بكر حدثنا واقع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال واقع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن عمي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا زكريا ابن إسحاق وحدثنا عبد ابن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما
bimithli hadis Waqi'. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya dari Waqi'. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Zakaria bin Ishaq. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abdullah bin Syafi' dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Mu'ad bin Jabal. Abu Bakar berkata, barangkali Waqi' berkata dari Ibnu Abbas bahwa Mu'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian atau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Bishr bin As-Sari, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum, sebagaimana hadis dari Waqi'. Sahih Muslim, hadis ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umayyah bin Bistama al-Aishi wa haddatsana Yazid bin Zura'in, haddatsana Rawhun wa huwa Ibnu al-Qasim an Ismail bin Umayyah an Yahya bin Abdullah bin Shaifi an Abi Ba'mad an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم watawaqqa qaraima amwalihim. Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistam al-Aishi, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i, telah menceritakan kepada kami Rawh yaitu Ibnu al-Qasim dari Ismail bin Umayyah, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau bersabda, sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu siang dan malam. Apabila mereka melakukannya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal ini, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka. Sahih Muslim, hadis ke-28.